Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pertemuan pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran Budaya Melayu Riau. Nah, pada pagi hari ini mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat ya, dan bisa kembali bersemangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi ini. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas tentang tunjuk ajar Melayu. Nah, untuk pada hari ini, sebelum kita membahas apa-apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam tunjuk ajar Melayu, tentunya terlebih dahulu Ibu akan jelaskan apa makna dari tunjuk ajar Melayu. Nah, Anda bisa melihat di sini ada pengertian dari tunjuk ajar Melayu, yang mana tunjuk ajar Melayu adalah segala petuah, amanah, suri teladan, dan nasihat yang membawa manusia ke jalan yang lurus dan diridai Allah, yang berkahnya menyelamatkan manusia dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Nah, itulah pengertian dari tunjuk ajar Melayu, karena memang tunjuk ajar Melayu ini mengandung nilai-nilai yang sangat baik yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi orang Melayu, tunjuk ajar harus mengandung nilai-nilai luhur agama Islam dan juga sesuai dengan budaya dan norma-norma sosial yang dianut masyarakatnya. Nah, bagaimana dengan hakikat isi tunjuk ajar? Nah, hakikat isi tunjuk ajar tidaklah kaku dan tidaklah mati, tetapi terus hidup, terbuka, dan terus mengalir bagaikan gelombang air laut. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah dengan segala jenis petuah, petunjuk, nasihat, amanah, pengajaran, dan suri teladan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam arti yang luar. Nah, itulah tadi pengertian dari tunjuk ajar Melayu. Nah, mudah-mudahan Ananda bisa memahami apa makna dari tunjuk ajar Melayu tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa nilai yang terkandung di dalam tunjuk ajar Melayu. Nah, yang pertama, nilai yang terkandung di dalamnya adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bagian ini menitik beratkan kepada hubungan manusia dengan Tuhannya. Bagaimana manusia itu kenal dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara mengamalkan Al-Quran dan hadis sebagai landasannya. Nah, dengan demikian, dalam ungkapan adat dikatakan, siapa meninggalkan syarak, maka ia meninggalkan Melayu. Siapa memakai syarak, maka ia masuk Melayu. Atau bila tanggal syarak, maka gugurlah Melayunya. Nah, kenapa ungkapan tersebut? Karena hal ini bermakna bahwa orang di luar Islam yang menganut agama Islam disebut masuk Melayu dan sebaliknya. Bila orang Melayu keluar dari agama Islam, tinggallah hak dan kewajibannya sebagai orang Melayu. Nah, orang yang keluar dari Islam tidak lagi dianggap sebagai orang Melayu. Nah, demikianlah pembahasan tentang ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita akan lanjut kepada nilai yang kedua, yaitu ketaatan kepada ibu dan bapak. Nah, nilai ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena dari mengetahui nilai yang kedua ini, Anda tahu bahwasanya ketaatan kepada ibu dan bapak itu sangatlah penting dalam kehidupan. Kenapa? Karena ridho orang tua adalah ridhonya Allah.
Nah, oleh karena itu, orang tua dulu mengatakan, siapa takut ke orang tuanya, di dunia selamat, di akhirat pun mulia. Nah, ungkapan tersebut sangat jelas ya, Nak ya. Dan sebaliknya, barang siapa durhaka kepada ibu dan bapak, bukan saja disumpahi oleh masyarakat, tetapi akan disiksa di akhirat kelak. Nah, ungkapan di atas menunjukkan bahwa dalam kehidupan manusia harus ada sesuatu yang membawa mereka untuk taat kepada orang tuanya. Nah, untuk yang ketiga adalah keadilan dan kebenaran. Nah, nilai keadilan dan kebenaran ini akan dijelaskan bahwasanya orang tua-tua Melayu menegaskan bahwa takut karena salah dan berani karena benar. Apa maksud kalimat tersebut? Yaitu mengandung makna bahwa yang benar ya benar, kalau salah ya salah, bukan sebaliknya. Nah, seperti penegakan hukum harus pada jalur yang benar, bukan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, dari penjelasan tersebut, bahwasanya bagi orang Melayu, keadilan dan kebenaran identik dengan kunci utama dalam menegakkan tuah dan menjaga marwah, mengangkat harkat dan martabat, serta mendirikan daulat dan kewibawaan. Kebenaran wajib didirikan demi terlaksananya syarak dan sunnah, petuah dan amanah, ketentuan adat lembaga, dan sebagainya. Nah, hukum yang adil wajib ditegakkan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, selanjutnya nilai yang keempat yaitu persatuan dan kesatuan, gotong royong dan tenggang rasa. Dari nilai keempat ini, beberapa unsur tersebut merupakan jati diri orang Melayu yang sangat dianjurkan. Kenapa? Apalagi dalam konteks sekarang, beberapa unsur ini sangat relevan melihat kondisi Indonesia dengan keberagamannya sebagai kekuatan bangsa, seolah-olah mulai terkoyakkan dan jiwa gotong royong yang mulai punah dari kehidupan. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada nilai yang kelima, yaitu keutamaan menuntut ilmu pengetahuan. Nah, nilai yang kelima ini sangat penting. Kenapa? Karena ilmu dan pengetahuan merupakan gerbang dalam sejarah peradaban dunia. Oleh karena itu, bagi orang Melayu menuntut ilmu ini, pengetahuan ini merupakan kewajiban. Orang tua-tua juga menegaskan bahwa ilmu pengetahuan harus bermanfaat bukan saja untuk kepentingan pribadi, tetapi harus juga bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Tunjuk ajar mengamanahkan agar ilmu yang dituntut hendaklah ilmu yang berfaedah dan sesuai menurut ajaran Islam, nilai adat, dan nilai luhur yang sudah ada dalam masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu ikhlas dan rela berkorban. Nah, ikhlas dan rela berkorban ini merupakan juga nilai yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan sifat ikhlas dan rela berkorban, orang Melayu selalu mengajarkan kesetiakawanan sosial yang membentuk tali persaudaraan. Dengan ikhlas dan rela berkorban, segala perbuatan dan pekerjaan terasa mudah kita laksanakan meskipun tanpa imbalannya. Segala sesuatu dilakukan hanya mengharap
ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian, dengan sifat ikhlas dan rela berkorban ini, menjadi orang Melayu, kita harusnya memiliki sifat ikhlas dalam melakukan kegiatan apapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, yang ketujuh adalah bertanam budi dan membalas budi. Ini tidak kalah penting dari nilai-nilai yang sebelumnya. Kenapa? Karena sebagai makhluk sosial, manusia pasti selalu berhubungan dengan orang lain. Sehingga apa? Dengan saling berbagai dan bahu-membahu merupakan tugas manusia sebagai makhluk yang tinggi derajatnya di sisi Allah dengan akal dan pikiran yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia pasti selalu berhubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, sehingga dalam berhubungan dengan orang lain tersebut dituntut selalu berbuat baik sesamanya dan tahu membalas kebaikan orang lain. Dengan kata lain, tidak menjadi kacang lupa akan kulitnya atau habis manis sepah dibuang. Di samping itu, kalimat bertanam budi dan membalas budi juga mengarah pada pengabdian seorang anak kepada orang tuanya. Nah, selanjutnya adalah sikap mandiri dan percaya diri. Nah, sikap mandiri ini menjadi bagian yang terpisahkan dalam diri orang Melayu. Seyogyanya, orang Melayu tidak mau hanya berpangku tangan tanpa ada perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu itulah jiwa orang Melayu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11, yang mana artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, dengan demikian, di samping itu sebagai manusia, kita juga dituntut memiliki prinsip dan selalu percaya diri dalam melakukan sesuatu selagi apa yang kita lakukan bernilai positif. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan nilai-nilai dari Tunjuk Ajar Melayu ini bisa Ananda terapkan dalam kehidupan Ananda sehari-hari, bukan hanya Ananda pelajari, tetapi untuk Ananda jadikan acuan dan Ananda aplikasikan dalam kehidupan Ananda sehari-hari. Dengan demikian, tentunya dengan mempelajari ini bisa merubah sikap Ananda dari yang tidak baik menjadi baik, sehingga ke depannya selalu bersikap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan ke depannya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, sesuai dengan Tunjuk Ajar Melayu. Nah, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan hari ini materinya bisa bermanfaat untuk Ananda semuanya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya dan Ananda bisa bersemangat lagi dalam belajar budaya Melayu Riau. Sampai di sini pembahasan kita. Sungguh gagah Raja Malaya dari Melaka ke negeri Campa. Sampai di sini video pembelajaran yang Ibu berikan. Wassalamualaikum. Sampai jumpa. Terima kasih.